Laporan praktikum tepung kentang. Kentang merupakan umbian yang memiliki kadar air dan karbohidrat yang tinggi, sehingga kentang cocok untuk dijadikan tepung kentang. Pengolahan tepung kentang dimulai dengan pengupasan dan pencucian kentang. Lalu, kentang direndam dengan asam sitrat. Hal ini dilakukan untuk menghambat terjadinya pencoklatan, karena asam sitrat merupakan zat anti-browning yang dapat menurunkan pH. Penurunan pH tersebut dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi, sehingga reaksi pencoklatan tidak terbentuk. Selanjutnya, kentang dikeringkan dengan dehidrator selama 10 jam. Setelah mengering, kentang langsung di grinder untuk dihaluskan. Hasil grinder tersebut akan menghasilkan tepung yang belum halus, sehingga perlu diayak dengan ayakan 80 mes hingga mendapat hasil kentang yang halus. Berdasarkan hasil pengamatan tepung, karakteristik tepung kentang yang didapatkan diantaranya adalah tekstur yang halus, aroma khas tepung kentang, dan warna yang putih kekuningan. Berdasarkan hasil pengamatan, warna dari tepung kentang didapati masih cerah atau memiliki warna dominan putih kekuningan. Hal ini dikarenakan oleh perendaman menggunakan asam sitrat sebelum proses pengeringan dan penggunaan suhu yang rendah selama proses pengeringan. Suhu yang tinggi dalam proses pengeringan dapat merusak warna dari tepung kentang. Hal ini dikarenakan pemanasan dapat memicu terjadinya reaksi kimia yang dapat mengubah pigmen alami dalam kentang, seperti antosianin, karotenoid, dan klorofil yang erat hubungannya dengan warna tepung kentang. Selain itu, sebelum dikeringkan, tepung kentang dilakukan perendaman dengan larutan asam sitrat. Perendaman dilakukan untuk menghambat pencoklatan pada kentang. Asam sitrat merupakan salah satu zat anti-browning yang digunakan untuk menurunkan pH. Enzim polifenol oksidase bekerja secara maksimal pada rentan pH 4 hingga 8. Penurunan pH hingga di bawah pH optimum dapat menyebabkan denaturasi sehingga enzim polifenol oksidase tidak dapat bekerja dengan maksimal. Enzim polifenol oksidase merupakan enzim yang berperan dalam reaksi pencoklatan pada kentang. Dikarenakan enzim polifenol oksidase memiliki kemampuan untuk mengubah fenol menjadi katekol, yang kemudian diubah kembali menjadi senyawa melanin. Senyawa melanin merupakan senyawa kompleks yang menghasilkan warna coklat pada kentang. Kadar air berperan menentukan masa simpan pada tepung. Kadar air yang rendah meningkatkan stabilitas tepung, dikarenakan kondisi kadar air yang rendah dapat menurunkan laju pertumbuhan mikroba dan laju reaksi kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tepung. Pengeringan tepung dilakukan hingga tepung memiliki kelembapan yang sama dengan kelembapan relatif lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan, kadar air tepung kentang yang didapatkan berkisar 11,32%, di mana kadar airnya lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air tepung kentang rata-rata pada literatur yang berkisar 8,63%. Hal ini dapat dikarenakan pengeringan yang kurang lama. Namun, kadar air tepung yang didapatkan masih dapat diterima karena batas maksimum kadar air tepung kentang adalah 14%. Jika dibandingkan dengan tepung terigu, tepung kentang memiliki kadar air yang lebih tinggi, dikarenakan pada dasarnya kentang memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan biji gandum. Faktor-faktor yang mempengaruhi water absorption diantaranya adalah ukuran dan bentuk partikel, serta karakteristik kimia dari tepung seperti kandungan karbohidrat dan protein. Selain itu, juga berhubungan dengan komponen hidrofilik yang berfungsi untuk mengikat molekul air dan kemampuan pembentukan gel dari molekul. Karakteristik tepung kentang yang halus menunggu kemampuan penyerapan air dikarenakan partikel yang halus dan kecil cenderung memiliki kemampuan penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan partikel yang kasar. Water absorption merupakan faktor yang penting dalam mengaplikasikan tepung kentang menjadi produk pangan, seperti kentang tumbuk, makanan ringan, dan produk bakery. Laporan praktikum pati kentang. Selanjutnya adalah mengolah pati kentang. Memarut kentang yang sudah dicuci dan dikupas, kemudian menyaring kentang yang sudah dihaluskan dengan menggunakan kain tipis agar diperoleh air. Setelah itu mendiamkan air selama 3 hingga 4 jam untuk mendapatkan endapan pati pada bagian dasar wadah, lalu memindahkan endapan tersebut ke dalam nampan, dan melakukan pengeringan dengan oven pada temperatur 60 derajat Celcius selama 7 jam. Pati kentang yang kami olah memiliki warna yang gelap. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi dan waktu pengeringan yang terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna bahan serta terjadinya penurunan mutu bahan. Selama pengeringan telah terjadi reaksi pencoklatan atau reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan yang terjadi antara karbohidrat, khususnya gula reduksi dengan gugus amina primer. Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan berwarna coklat yang sering tidak dikehendaki
atau bahkan menjadi indikasi penurunan mutu. Waktu pengeringan yang terlalu lama menyebabkan warna permukaan bahan menjadi gelap sehingga menurunkan tingkat kecerahan warna pati. Karena akan terjadi penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan selama proses pemanasan. Komponen kimia ini adalah seperti protein, vitamin, lemak, dan lainnya. Berdasarkan hasil pati kentang kami, telah diperoleh kadar air pati kentang sebesar 6,98%. Hal ini dikarenakan proses pengeringan sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama pengeringan. Semakin lama pengeringan berlangsung, maka penguapan air di dalam bahan semakin cepat terjadi, sehingga kadar airnya pun semakin berkurang. Akan tetapi, pengeringan dengan menggunakan suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan pengeringan yang tidak merata. Semakin tinggi suhu pengeringan, maka kadar pati semakin menurun. Hal ini diduga karena perlakuan suhu yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya sebagian molekul pati pada saat pengeringan. Sedangkan WAC dari pati kentang kami adalah sebesar 101,9%. Semakin besar WAC, maka semakin banyak bahan penyusun pati yang hilang. Sedangkan semakin rendah WAC, maka strukturnya semakin kompak. Peningkatan WAC juga berhubungan dengan penurunan kristalinitas pati dan menyebabkan peningkatan viskositas.